Al-Fatihah al-Habibina wa sabina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabil kiram alimati zalimati alam wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan Husain Sayyidil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Jufi Amadan Allah bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwari ma'lumin bid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bi ila anqal wa bi ilaikal hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf anna ibn Jurayjin akhbarahum qala akhbarani Hisham an Urwata annahu su'ila atakhdhumunil haidu aw tadnu minnil mar'atu wa hiya junubun faqala Urwatun kullu dhalik ala haynun wa kullu dhalika takhdhumuni wa laysa ala adin bidzalika basun. Akhbaratni Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kanat turajjilu ta'ni ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya haid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid yudni laha ra'sahu wa ya fi hujriha faturajjilu wa hiya haid. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah annahu su'ila atakhdhumunil haid aw tadnu minil mar'atu wa hiya junubun faqala Urwah kullu dzalika alayya hayyinun wa kullu dzalika tahdumuni wa laysa ala hadin dzalika ba'sun. Sayyidina Urwah ditanya oleh seseorang, apakah wanita yang haid itu boleh berkhidmah kepadaku, melayaniku, maksudnya masakan, apa, bantu ini, bantu itu, sedang haid. Au tadnu minil mar'atu, ataukah wanita yang sedang haid itu boleh mendekat denganku, istri itu, wa ya junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub, boleh tak? Sedang haid boleh tak dekat-dekat atau meladenin, ataupun sedang junub boleh enggak perempuan dekat dengan laki-laki? Faqala Urwah kullu dzalika alayya hayyinun. Kata Sayyidina Urwah, itu semua mudah bagi saya, katanya. Maksudnya Sayyidina Urwah itu biasa ketika istrinya sedang haid ataupun janabah, maka istrinya tetap mendekat kepadanya, ya, meladeninya gitu. Tetapi bukan berarti melakukan hubungan suami istri, hubungan badan, tidak. Hanya sekedar berkhidmah, melayani, ya, makannya, masaknya apa, ya, mijetin boleh, sama, itu tidak dilarang. Kemudian kata beliau, walaysa ala ahadin fi dzalika ba'sun, enggak ada apa-apa, siapa aja boleh kayak gitu, ya. Istrinya tuh walaupun haid boleh, bantu-bantu dia boleh, tak ada masalah. Kenapa? Akhbaratni Aisyah tu anna kana turajilu tani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya haid. Karena Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau ini memberi kabar kepadaku, memberitahu aku bahwa sesungguhnya dia mensisiri rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Sayyidah Aisyah sedang haid. Boleh. Jadi orang perempuan haid itu boleh dekat dengan suaminya, boleh. Nyisirkan rambutnya boleh, tak haram. Masakan bikinkan nasi goreng boleh, tak apa-apa. Bukan tak boleh masak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaizin mujabirun fil masjid junila rasahu. Pada waktu disisirin itu Rasulullah itu di sebelah masjid. Ya, rumahnya Rasulullah kan di masjid apa ini? Masjid Nabawi sana, ya. Kalau sekarang masuk di dalam masjid. Nah, itu. Sedangkan waktu itu Rasulullah sedang berada di dekatnya masjid. Yudnilah ra'sahu wa ya fi hujriha falturajjilu wa ya haid. Dan Rasulullah mendekatkan kepalanya ya kepada Sayyidah Aisyah. Pada waktu itu Rasulullah ini kepalanya sedang di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Sedang di pangkuan Sayyidah Aisyah, Rasulullah mendekatkan kepalanya, maksudnya supaya disisirin gitu. Tengok Rasulullah macam mana dengan istrinya gitu. Ya, minta disisirin, kepalanya ditaruh di pangkuan istrinya, dek sisirin dek gitu. Abang macam mana? Ada gitu dia tak? Tak ada. Apalah nih, mak jangan gitulah, garang betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi Rasulullah gitu. Itu kan pas pada waktu itu Sayyidah Aisyah sedang haid, disisirin rambutnya Rasulullah, disisirin. Ya, boleh, tak ada masalah. Nah. Kemudian faturajilu wa ya haid. Nah, kepalanya Rasulullah kasihkan untuk memang meminta untuk disisirin kepada istrinya. Babu qiraatir rajul fi hajrim ra'atihi wa ya haid. Bab menerangkan tentang bacaan suami atau suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haid. Boleh tak? Istri sedang haid, kepalanya dibaringkan di pangkuan istri, baca Quran dia. Ini sedang haid nih, berbantalkan istri yang sedang haid, boleh tidak? Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa haid ila Abi Razin fatati bil mushafi fatumsiku bi ilaqatin. Ini Abu Wa'il. Ini bab lagi tentang belum hadisnya, tentang Abu Wa'il mengutus seorang pembantunya, sedangkan pembantunya itu sedang dalam keadaan haid, kepada Abi Razin. Fatati bil mushaf fatumsikuhu bil ilaqah. Kemudian perempuan itu, pembantu itu ternyata baliknya kepadaku bawa mushaf. Sedang haid bawa mushaf, cuman dia pakai digantung, fatum siko bil ilaqah, dia megangnya macam pakai gantungan gitu. Tidak dipegang langsung gini, ada gantungannya, tidak dipegang langsung, tapi dibawa, jelas dibawa, cuma dia tidak megang langsung pakai gantungan. Hadisnya wa bilaikul hadatsana Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukainin sami'a Zuhairan an Mansur ibn Safiyata anna ummuhu haddatsatu anna Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haddatsatha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haid thumma yaqra'al Qur'an. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita kepada ibunya Mansur ibni Safiyah anak ummahu, kepada Safiyah, ya, Mansur ibunya Mansur, Safiyah namanya. Katanya Sayyidah Aisyah bercerita kepadanya, kepada ibunya tadi itu, kepada Safiyah. Bercerita apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatiku fi hajri wa ana haid.
Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu itu pernah beliau ini baringan di pangkuanku, sedangkan aku dalam keadaan haid, kata Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah duduk, Rasulullah dia macam baring-baring di pangkuan Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah. Summa yaqra'ul Qur'an. Kemudian Rasulullah membaca Al-Qur'an. Dia sambil baring di pangkuan Sayyidah Aisyah sedang haid, Rasulullah baca Qur'an. Tidak apa. Boleh saja. Babu man samman nifasa haidha. Bab menerangkan tentang orang yang memberi nama nifas haidon haid. Jadi nifas dikasih nama haid, dianggap namanya sama. Nifas biasanya tuh nifas itu darah yang keluar dari perempuan yang habis melahirkan, itu namanya nifas. Cuman kadang-kadang nifas itu juga disebut haid. Nah, ini hadisnya. Wa bila qala hadatsana al-Makki ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsirin an Abi Salamata anna Zainab ibnata Ummi Salamata haddatsathu anna Umma Salamata haddatsatha qalat baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttaji'atan fi khamisatin id khittu fansalaltu fa akhadtu thiyaba aidati qala anufisti qultu na'am fada'ani fatajatu mau fil khamilah. Sayyidah Ummu Salamah bercerita, saya pada waktu itu bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Nabi SAW, dan saya sedang bebaringan, kata Sayyidah Ummu Salamah. Saya sedang baringan di semacam pakaian, ya, ketika aku sedang haid. Kemudian aku lepaskan pakaian itu, khamisah itu, dan aku ganti dengan baju khusus untuk haid. Nah, supaya baju yang khamisah itu tidak terkotori, Sayyidah Ummu Salamah ganti baju. Nah, karena haid itu kadang-kadang, kalau zaman sekarang udah ada pempesnya. Nah, jadi kalau zaman dulu tak ada pempes tuh. Nah, jadi gantilah Sayyidah Ummu Salamah pakai baju yang untuk haid. Qala anufisti, kemudian Rasulullah nengok, dia kok ganti baju nih. Kata Rasulullah, apakah kau nifas? Qultu na'am fadani. Maksudnya itu kan haid. Tapi Rasulullah bilang, apakah kau nifas? Padahal nifas itu sebetulnya yang umum dipakai untuk wanita yang baru melahirkan, darah yang keluar setelah mengikuti nifas. Tetapi Rasulullah SAW di dalam hadis ini berkata kepada Sayyidah Ummu Salamah, bukan sedang habis melahirkan, tidak. Memang kata Rasulullah, anufisti, apakah kau nifas? Nah, pakai bahasa nifas, tidak pakai bahasa haid. Qultu na'am, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah. Fada'ani, kemudian Rasulullah memanggil aku, walaupun aku sedang haid, Rasulullah memanggil aku. Fatajatu mau fil khamilah, kemudian aku berbaring, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di semacam selimut bareng gitu. Tak apa-apa. Jadi orang haid di zaman Islam boleh tidur satu kasur boleh. Yang tidak boleh itu berhubungan badannya, yang tidak boleh. Itulah kalau zaman jahiliyah perempuan haid dicampak keluar rumah. Ya, ada tempat tinggalnya khusus, tidak boleh gabung di rumah, makan sendiri, semua sendiri, tidak boleh mandi. Itu zaman jahiliyah dulu. Zaman Rasulullah bawa Islam, wanita haid boleh tidur bersama, bukan berhubungan badan, cuma tidur satu ranjang boleh, ya, tidak harus diusir keluar rumah. Babu mubasyaratil haid. Bab menerangkan tentang kita bermuamalah dengan orang haid macam mana, ya, mubasyarah, pegang diantaranya.
Wa billahi qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghtasilu wa ana wan nabiyyu min ina'in wahidin kilana junubun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, saya pada waktu itu mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mandi bareng dengan Nabi. Mandi bareng dengan Nabi min ina'in wahidin, dari satu wadah air. Jadi ada satu wadah air, Rasulullah dan Sayyidah Aisyah mandi bareng. Nah, maksudnya barengan satu wadah air. Bukan maksudnya masuk ke dalam ya, tidak. Cuma airnya satu, nah mandi sama-sama ngambil dari situ, mandi bareng. Kata Sayyidah Aisyah, kilana junubun, kami berdua sedang junub. Nah, mandi bareng. Wakana ya'muruni fattaziru fayubashiruni wa ana haid. Nah, jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku misalnya untuk mengambilkan kain sarung, kemudian Rasulullah memakai izar, kain sarung seperti ini namanya izar. Nah, siramnya kain mandinya pakai kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yubashiruni wa ana haid, kemudian Rasulullah ya yubashiruni, ya maksudnya ya bareng gitu, megang enggak apa-apa. Nah, pada waktu itu Sayyidah Aisyah sedang haid, wa ana haid, dan saya sedang haid, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Boleh, enggak ada masalah, ya. Nah, mandi bareng boleh walaupun yang perempuan sedang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Nah, dan Rasulullah juga pernah pada waktu itu mandi tentu di kamar mandi, kemudian Rasulullah mengeluarkan kepalanya ke Sayyidah Aisyah. Maksudnya Pak Rasulullah minta bantu untuk dimandikan. Fa aghsiluhu. Wa huwa mu'takif. Rasulullah pada waktu itu sedang iktikaf. Nah, kemudian saya memandikannya dan saya pada waktu itu sedang haid. Boleh. Orang haid memandikan orang boleh, tidak ada masalah. Sah-sah saja. Wa bihi qala hadatsana Ismail bin Khalil qala akhbarana Ali bin Mushir qala akhbarana Abu Ishaq huwa As-Saibani an Abdurrahman ibn al-Aswad an Nabi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba Bu. Masuk? Kurang belum? Qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashira amara an tattazira fi fawrin haidatiha summa yubashira. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu tabahu Khalidun wa Jarirun an Syaiban. Sayyidah Aisyah berkata, ketika salah seorang di antara kami haid, maksud di antara istri-istri Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, ketika salah seorang di antara kami haid, kemudian Rasulullah SAW hendak bareng dengan yang haid tersebut, salah satu kami tersebut, amaraha anta tazira fi fawri haidatiha. Maka Rasulullah menyuruh si istrinya yang sedang haid tadi untuk pakai kain sarung. Pas waktu haid itu. Sumai basira qalat, kemudian Rasulullah membarengi perempuan tadi. Maksudnya ya yubashir, mubasyarah ini ya megang apa gitu. Itu namanya mubasyarah, megang. Cuman yang sedang haid istrinya itu disuruh pakai kain sarung. Nah gitu. Maksudnya boleh gitu. Wanita sedang haid itu dipegang boleh, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, boleh saja. Cuman saja tidak boleh sampai berhubungan badan, nggak boleh, haram. Wa ayyukum yamliku irbahu, kata Sayyidah Aisyah, kalau di antara kalian siapa yang bisa nahan nafsunya? Mungkin kalau kalian tak sanggup nahan nafsu, kebablasan, maksudnya gitu. Kalau Rasulullah kuat-kuat aja,
Walaupun begitu cuma istrinya ditutup pakai sarung, sudah Rasulullah bisa nahan. Kalau kalian siapa yang kuat nahan? Kata Sayyidah Aisyah kepada para sahabat, kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menahan syahwatnya. Tabahu Khalidun wa Jarirun an Syaiban wa bihi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Syaiban qala hadatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyubashira imra'atan min nisa'i amara fatazarat wa ya haid. Sayyidah Maimunah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengenaki ingin bersama dengan istrinya, salah satu istri di antara istri-istrinya, maka Rasulullah menyuruh untuk pakai kain sarung, sedangkan sementara si istri tadi sedang haid. Nah, itu udah pakai kain sarung. Boleh kemudian bisa bareng, maksudnya ya tidur bareng, apa pegang apa boleh. Nah, Rasulullah begitu. Rasulullah cuma nyuruh istrinya pakai kain sarung saja. Warau Sufyan anis Syaiban, bukan berarti udah kau tidur bawah, aku tidur atas, tak gitulah. Nah, tidak gitu. Atau kau tidur luar aja lah, aku tidur luar lah, aku tidur di sofa aja, kau tidur dalam. Enggak gitu juga. Boleh-boleh saja. Ini kan karena kita sudah tahu, kalau tidak ini awal-awal Islam bingung. Boleh enggak? Karena zaman jahiliyah tidak begitu. Zaman jahiliyah wanita-wanita itu istri-istri yang haid habis dilempar jauh-jauh keluar rumah. Makanya ketika nengok Rasulullah kok gini, ya jadi para sahabat ngikut. Islam beginilah. Jadi istri itu walaupun sedang haid itu tidak terus dijauhi atau dilemparkan kemana jauh. Itu. Babu tarkil haid as-soma, bab menerangkan tentang orang haid tidak berpuasa. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat dan berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.